Selamat pagi, perkenalkan nama saya Grace Caroline Brobarus dari kelas 11 MS1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Tetapi negara ini masih berkaitan dan berhubungan dengan negara asalnya. Negara pertama yang menerapkan kolonialisme adalah Inggris dan Spanyol. Pendukung kolonialisme menganggap bahwa sistem kolonialisme ini menguntungkan negara yang dikolonikan karena akan membantu mereka membangun infrastruktur baik dalam bidang politik ataupun ekonomi yang dapat berpengaruh dalam pemodernisasi dan juga demokrasi. Yang kedua adalah imperialisme. Imperialisme adalah suatu kebijakan di mana suatu negara besar dapat memegang kendali atas negara lain agar negara tersebut dapat dipelihara atau berkembang. Imperialisme juga dapat diartikan sebagai suatu politik untuk menguasai secara paksa seluruh dunia untuk dibentuk sebagai imperiumnya. Menguasai di sini tidak hanya dengan gencatan senjata, bisa juga dengan kekuatan ekonomi, ideologi, agama, ataupun kultur. Negara yang menerapkan sistem ini adalah Inggris. Hal kedua yang ingin saya jelaskan adalah mengenai lalu lintas dunia sebelum era kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama adalah perdagangan jalur sutra atau Silk Road. Jalur sutra adalah jalur yang menghubungkan antara Tiongkok dengan Eropa, di mana komoditas utama yang diperdagangkan di jalur ini adalah sutra dari Cina. Namun, dengan seiringnya perkembangan waktu, komoditas yang diperdagangkan di jalur ini pun bertambah, dengan pengangkut utamanya adalah unta. Yang kedua adalah perdagangan di Nusantara. Menurut Posponegoro dan Notonegoro 1993, pada zaman Praaksara, penduduk Indonesia adalah pelayar-pelayar tangguh yang mampu mengarungi samudra dengan tujuan berdagang. Barang yang didagangkan antara lain negara, tembikar, dan perhiasan. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai lahirnya kolonialisme dan imperialisme Barat. Pada awalnya, kolonialisme dan imperialisme tidak diawali dengan ambisi untuk menguasai dan menjajah wilayah Asia dan Afrika. Namun, tujuan utama mereka adalah untuk berdagang. Faktor-faktor penyebab lahirnya kolonialisme dan imperialisme Barat antara lain, yang pertama adalah gold, glory, gospel. Yang kedua adalah adanya penemuan baru di bidang maritim seperti kompas. Dan yang ketiga adalah penemuan Galileo Galilei mengenai bumi itu bulat. Dan yang keempat adalah jatuhnya Konstantinopel pada 1453.